Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas soal Bitcoin, dan hari ini saya sedikit lebih semangat nih guys buatkan video untuk kalian. Semangat saya hari ini karena saya mendapati ada komentar-komentar di video saya sebelumnya soal Fibonacci extension. Nah, ini pasti udah ada yang tangannya gatel nih pengen komentar kan. Soal Fibonacci extension dikatakan, kok cara Koko narik Fibonacci extension itu salah kok. Teorinya nggak gitu, salah. Kemudian ada yang bilang juga, kok ini Koko jangan nyesatin orang, ini banyak yang nonton gitu, jangan sesatin orang gitu ya. Ini bukan kayak gini cara yang benar. Kemudian juga disindir di channel sebelah soal cocokmologi, ini fix cocokmologi. Kemudian juga Fibonacci extension itu ada teorinya, jangan sembarangan gitu, bla 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 bla. Oke, jadi itu akan saya klarifikasi hari ini. Sebelum teman-teman hujat, biarkan saya menjelaskan dulu, oke? Jangan sampai hujat dulu baru nonton gitu guys, nonton dulu baru hujat, jangan dibalik ya, oke ya? Nggak apa-apa, tapi habis nonton baru hujat juga nggak apa-apa gitu ya. Oke. Dan juga pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So, stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go! Seperti biasa guys, kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap kripto di angka 2,56 triliun dolar atau naik sekitar 0,88%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 61.277, naik 0,12%, Ethereum 4.142, Binance 484, Cardano 2,16, Solana 197 dolar, XRP 1,09 dolar, Polkadot 43,9 dolar, Dogecoin 0,25 dolar, Terra Luna 42,94 dolar. So, langsung aja lah ya, nggak usah masuk ke berita dulu, karena pasti ada yang gatel nih, tangannya udah pengen ngehujat kan. Jadi, tonton dulu ya, tonton dulu, jangan dihujat dulu, habis tonton baru hujat gitu, jangan dibalik, oke? So, saya pengen address beberapa poin yang disampaikan di channel sebelah gitu, walaupun ya, perlu disebutin nggak ya? Nggak perlu juga lah ya, nggak perlu disebutin. So, poin pertama yang disampaikan, kemarin itu saya ada buat gini guys, saya narik Fibonacci extension dari swing di sini, dengan cara seperti ini, dan mendapati Fibonacci extension 1618 yang berada di sekitaran angka 67.000. Oke. Lalu dikatakan di channel sebelah, ini caranya agak unik, atau halusnya unik ya, tapi kasarnya mungkin salah gitu. Cara yang benar itu adalah kita tariknya modelnya seperti ini. Oke. Gini ya guys ya, kalau kalian mengikuti persis teori Fibonacci extension, oke, ini adalah cara yang benar. Ini adalah cara yang benar. Kalian tariknya, ini kan impulsive move, oke. Kemudian kita ada retracement atau koreksi, apapun itu, corrective move, terserah kalian mau sebutnya apa, baru ada impulsive move lagi, gitu kan? Cara narik sesuai teori yang benar, kalian tarik dari awal impulse ke akhir impuls, ke akhir koreksi. Oke, itu cara yang benar. Teorinya yang benar seperti itu. Persis seperti itu. Oke. Dan saya tidak pernah mengatakan cara Fibonacci extension saya paling benar ya guys. Nggak pernah saya mengatakan seperti itu. Tapi, ini adalah preferensi saya dalam menarik Fibonacci extension. Ini adalah preferensi pribadi saya. Oke, saya trading dari tahun 2013. Saya tidak mengatakan saya yang paling berpengalaman, guys. No. Ilmu saya juga tidak sedalam yang lain. No. Enggak. Saya ilmunya mah cetek aja, guys. Cetek. Dikit aja, tipis-tipis lah. Ngerti-ngerti dikit lah, tipis gitu kan. Oke. Tetapi, dari 2013 sampai sekarang, saya mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan trial and error. Kalau kalian mengikuti persis teorinya, yang benar adalah yang tadi. Seperti ini. Oke? Yang benar seperti ini. Tapi saya tariknya seperti ini. Karena dari trial dan error yang saya jalani, ini lebih cocok dengan trading plan saya. Oke? Dan ini membuat saya lebih profitable. Tapi ini preferensi pribadi.
Kalau misalnya teman-teman pengen mengikuti yang seperti tadi, ya tidak masalah. Ini yang benar. Ini saya sekali lagi saya katakan ya, punya saya salah guys. Cara punya saya salah. Fibonacci extension saya salah caranya. Salah. Sesuai teorinya saya salah. Tapi kalau ditanya, kok berarti Koko akan ubah nih cara narik Fibonacci extensionnya? No. Kenapa no? Karena ini adalah preferensi pribadi saya. Saya sudah lakukan trial and error dan sesuai dengan trading plan saya lebih cocok dengan yang cara seperti ini. Dan saya lebih profitable dengan cara seperti ini. Kenapa harus saya ubah? Tujuan akhir dari kalian trading itu apa, guys? Bukan untuk menyempurnakan technical analisa kan? Bukan kan? Tujuan akhir kalian itu trading, menghasilkan uang, profit. Itu aja. Ya kan? Kalau saya mau nariknya modelnya seperti ini pun, oke. Tapi kalian bisa selalu profit, why not? Saya mau tariknya model seperti ini, kemudian saya juga profit, ya why not? Ini preferensi pribadi saya. Jadi udah saya klarifikasi ya, cara saya salah guys. Yang benar yang seperti tadi, pasti ada yang komen nih, Koko mah baru dikasih tahu aja, baru tahu sekarang kan, baru nyadar salah nih Fibonacci extensionnya. Gak apa-apa, di komentar aja gak apa-apa. Jadi yang benar seperti ini ya guys ya, secara teori seperti ini. But kalau ditanya, akan diubah nggak kau nih jadinya? Enggak, no. Saya tetap seperti ini Fibonacci extensionnya. Karena ini udah hasil trial and error saya. Dan ini berfungsi baik untuk saya. Dan sekali lagi teman-teman ingat, saya bukan trader Elliott Wave. Kalau kalian Elliott Wave, kalian harus mengikuti persis gitu. Teorinya harus diikuti persis. Nah, kalau saya bukan trader Elliott Wave. Saya hanya manfaatkan indikator ini sesuai dengan keinginan saya. Oke, jadi udah jelas ya. Secara teori punya saya salah, tapi saya tidak akan ubah. Karena memang ini cara saya dalam menarik Fibonacci extension, preferensi saya. Saya udah lalui trial and error dan menurut saya ini adalah cara yang paling baik buat saya. Buat saya. Kalau tidak cocok di kalian, ya sudah, tidak masalah. Jangan diikuti. Jadi udah diklarifikasi ya. Punya saya salah cara nariknya guys, tapi saya tidak akan ubah. So kalau misalnya teman-teman merasa disesatkan oleh saya, nggak apa-apa, tidak usah ditonton lagi video saya, nggak masalah gitu. Nggak usah ditonton lagi. Nanti takutnya makin sesat gitu ya. Takutnya makin sesat. Itu poin pertama gitu ya. Poin kedua dikatakan seakan-akan saya itu narik Fibo extensionnya ketika harga Bitcoin ini udah mantul dari 67.000 di sini. Ketika udah mantul, saya baru narik Fibonacci extension yang modelnya seperti ini supaya mencocokkan titik rejectionnya di sini. Oke, seakan-akan saya bisa menebak titik puncaknya di mana, lalu dicocokkan gitu dengan cara narik Fibonacci-nya salah seperti ini. Itu juga poinnya salah. Kenapa salah? Kenapa salah gitu ya? Nah, ini saya punya buktinya gitu. Kalau misalnya dikatakan saya cocokmologi, itu berarti saya harus nariknya ketika Bitcoin sudah terreject di sini. Saya baru narik. Saya cocokkan gitu. Nyampein ke 168-nya gitu kan. Nah, saya kasih tahu. Nah, kan guys, saya kasih tahu nih 168 nih, pantesan rejection. No. Tidak. Saya sudah katakan angka 67 sampai 68.000 itu ketika Bitcoin masih di harga segini, guys. Belum sampai di atas ini. Sebelum itu saya udah nariknya model seperti ini juga. Kalau teman-teman tidak percaya, ini cuplikan video sebelumnya nih. Nah, tapi kalau scenario bullish-nya adalah pastinya kita harus mampu break dari all-time high terlebih dahulu. Nah, mungkin kita bisa manfaatkan Fibonacci extension untuk mencari kira-kira area mana lagi yang bisa menjadi area yang penting untuk kita perhatikan. Oke. See? Saya tidak menariknya setelah sudah terreject ya guys ya. Sebelumnya saya udah tarik dan saya kasih tahu teman-teman, saya pribadi expect di angka 67 sampai 68 itu akan ada semacam resistance. Oke. This is my analysis. Analisa saya itu. Dan ini preferensi pribadi saya. Oke. Kenapa harus dipermasalahkan, saya juga bingung gitu kan.
Kenapa harus dipermasalahkan, saya juga bingung. Sama seperti kalau misalnya kalian mengatakan nih, yang simple aja, trendline misalnya. Ada yang mau nariknya seperti ini. Loh, kenapa seperti ini nariknya? Loh, di sini kan ada sentuhannya nih, guys. Ada yang bilang mungkin seperti itu. Oke? Tapi ada juga yang modelnya tariknya nggak mau ada wignya, semuanya harus body candle misalnya, seperti ini, misalnya, katakanlah, gitu kan? Loh, kenapa seperti ini? Ya, saya lebih cocoknya seperti ini, kata dia, ya kan? Atau ada lagi yang bilang, kalau wignya terlalu panjang, saya nggak masukin. Saya hanya cari yang titik temunya paling banyak. Kenapa seperti ini? Ya, saya temukan yang ini paling profitable. Ya, boleh juga. Terserah. Trial and error, guys. Simpelnya trendline. Kalian cobain aja trial and error. Kira-kira yang paling cocok di kalian itu yang mana? Tidak ada yang salah. Mereka mau nariknya seperti ini, tak dikatain salah juga nggak bisa. Benar-benar aja. Titik sentuhnya banyak kok ini. Lalu mereka mau tariknya seperti ini, ya tidak salah juga. Oke? Mau narik seperti ini, ya boleh juga, terserah. Whatever. Tujuan akhirnya, ingat sekali lagi guys, tujuan akhirnya itu bukan menyempurnakan technical analysis kalian, tetapi profit. Kalian akan terkejut kalau saya katakan technical analysis itu not everything, guys. Mau sesempurna apapun technical analysis kalian, tanpa ada money management dan juga planning yang benar, bullshit. Nggak ada fungsinya gitu. Oke? Dan kalian kalau tidak melakukan trial and error, kalian hanya mengikuti persis kata orang. Semuanya kalian campur adukin. Kata si A, teknik yang benar kayak gini. Kata si B, teknik yang benar seperti ini. Kalian campur adukin, masukin semua. Indikatornya banyak banget, 10 indikator sekalian masukin. Ya kan? 10 teknik kalian campurin. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa, guys. Kalian harus pribadi, trial and error. Coba. Cara yang paling cocok ke kalian itu apa? Oke? Kemudian, profitable nggak nih? End game-nya kan kalian pengen profit, guys. Cara apapun yang kalian pakai, kalau end-nya profit, why not? Iya kan? Iya kan? Simple aja kan? Jadi kalau ditanya, jadi kok bakal ngubah nggak nih cara Fibonacci extension-nya? No. Saya bukan nariknya baru kemarin kayak gini, guys. Teman-teman cek aja video-video saya yang udah lama-lama, nariknya dari dulu ya kayak gini modelnya. Ini preferensi pribadi saya. Jadi udah saya katakan di sini ya, kalau secara teori punya saya salah, guys. Dan silakan dihujat, nggak apa-apa. Silakan dihujat. Tetapi this is my personal preferensi pribadi saya. Oke? Itu aja sih, ya kan? Saya juga sebenarnya males gitu sih ya. Untuk jelasin kayak gini sih males sebenarnya. Karena sebenarnya nggak penting buat saya, guys. Endgame-nya semuanya pengennya harusnya profit gitu kan. Bukan tujuannya menganalisa cara orang menganalisis lalu disalah-salahin. Apa fungsinya gitu kan. Nah, sekali lagi saya ingatin ya, guys ya. Kalau teman-teman adalah trader Elliott Wave, harus ikuti persis yang cara benarnya gitu ya. Dari awal impulse ke akhir impulse ke akhir correction. Nah, ini cara yang benar. Oke? Jangan ikuti cara saya, punya saya sesat. Oke, sesat. Dan kalau ada yang bilang, kok punya Koko nih channel-channel sesat ini? Ya sudah, tinggal di skip saja, guys. Jangan ditonton lagi. Nanti makin sesat. Oke, jadi ya poinnya udah clear ya. Jadi saya pribadi lebih suka yang modelnya seperti itu. Dan menurut saya namanya technical analysis itu bukan matematika, guys. Bukan 1 plus 1 harus 2. 2 plus 2 harus 4. No. Kalian harus trial and error. Kalau kalian mengikuti persis teorinya, tapi ujung-ujungnya kalian tidak profit, apa faedahnya buat kalian? Ya ada kan? Ya sudah. Gitu. Simple kan? Nah, oke. Jadi, nggak usah berlarut-larut lah ya. Kita langsung next saja. Jadi, ini ada berita hari ini. Bukan berita sih, ini kayak data cycle gitu lah ya. Menurut si siapa nih? Crypto BIRB. Bear trap in nutshell. Jadi kita mendapati sekarang kan ada koreksi gitu guys ya, dan menembus sebuah area support. Oke? Dan menurut dia kemungkinan kita sekarang berada di area bear trap. Ya kan? Apakah kalian setuju gitu? Bahwa sekarang kita
lagi dalam fase bear trap. Sekarang kan kita udah menembus dari sebuah support di sini kan. Ada menembus. Oke, ini tembusan di sini. Dan nanti kita akan mendapatkan kembali rally ke atas. Apakah kalian setuju dengan model seperti ini akan persis terjadi juga dengan yang sekarang? Gitu ya. Kalau saya sih ya percaya-percaya aja sih guys ya. Bisa jadi hal ini terjadi gitu. Jadi kita dalam fase sekarang the candle closes below the support, traders taking a short position. Jadi sekarang kan pasti ada banyak nih orang-orang yang start untuk pengen cari setup untuk short gitu kan. Karena menganggap ini kemungkinan akan turun lagi. Jadi mereka short gitu kan. Kemudian nanti ada price reverse and move higher, false trend reversal. Jadi kemungkinan kita akan mendapati false trend dan kemudian malah naik ke atas gitu. Kemudian ada continuation ke atas lagi. Apakah kalian setuju dengan yang ini atau kalian punya analisa lain? Komen aja di kolom komentar di bawah, saya pengen tahu. Kemudian hari ini Fear and Greed Index yang udah berada di angka 73 lagi guys. Setelah minggu lalu itu di angka 79, dimana kita itu di fase extreme greed gitu ya. Sekarang kita berada lagi di area greed. So, kita udah mulai turun sedikit lah ya. Dan sebenarnya, seperti yang saya sudah sampaikan guys, kalau kita dalam keadaan bull rally, angka 70-90 itu sangat-sangat wajar gitu. Karena kalau teman-teman perhatikan ketika akhir tahun kemarin, bahkan kita berbulan-bulan berada di angka sekitar 90-an. Tidak turun-turun dari sono. Oke? Ini menunjukkan bahwa kalau ketika kita bull rally-nya sedang lagi kuat-kuatnya, tidak akan heran ketika kita ngelihat ada angka Fear and Greed Index-nya itu selalu di fase extreme greed berbulan-bulan. Jadi itu adalah hal yang normal, sebelumnya pernah terjadi juga. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, jangan sampai hanya mengandalkan satu indikator untuk membuat keputusan. Kalian harus andalkan indikator lainnya untuk melakukan analisa. Oke. So, kita sekarang akan lanjut ke technical analysis yang sesat ya gitu ya. Sesat, cara technical analysis yang sesat. Jangan diikuti guys. Ini hanya technical analysis dari saya gitu ya. Jangan dipercaya gitu guys. Jadi gitu. Gini guys. Kemarin ketika live streaming, kita ini mendapati ada bear flag. Kemarin udah saya sampaikan kan. Saya ngelihat ada bear flag di sini yang membuat kemungkinan memang kita akan membuat koreksi lebih dalam seperti itu ya. Dan ternyata kita memang mendapati koreksi lebih dalam. Dan kita sekarang kemarin saya udah kasih tahu juga kita expect memang ada sedikit resistance ketika kita udah nyampe lagi ke area sini. Oke. Jadi kita untuk bear flag dan kita koreksi lebih dalam. Sekarang kita berada di kurang lebih area support and resistance berikutnya yang berada di kotak biru ini guys. Jadi ini adalah area cluster of resistance and support. Kenapa di sini? Cluster ya dalam artian kumpulan lah gitu ya, kumpulan area support and resistance. Nah, di sini kenapa di sini areanya kotaknya gede banget gitu kan? Karena di sini teman-teman bisa lihat area-area di sekitaran sini itu berkali-kali menjadi resistance di waktu-waktu sebelumnya dan sangat sulit untuk ditembus Bitcoin. Nah, ini secara historis merupakan area yang sangat sulit ditembus guys. Jadi ini adalah resistance yang sangat kuat gitu ya. So, sekarang kita kembali nge-retest area tersebut yang harusnya gitu ya bisa menjadi area support yang juga cukup kuat karena sebelumnya ini adalah area resistance yang sangat kuat gitu ya. Namun kalau misalnya teman-teman perhatikan secara short term gitu, mungkin di 15 minute chart ya teman-teman mungkin bisa mendapati ada ya inverse and shoulder gitulah ya. Kalau teman-teman memang niatnya scalping ya mungkin ini bisa dijadikan salah satu watchlist gitu kan soal inverse head and shoulder. Kemudian kalau misalnya teman-teman menggunakan Fibonacci retracement, ya mudah-mudahan Fibonacci retracement saya nggak sesat juga ya guys ya, nggak sesat juga ya. Jadi kalau salah tetap diralat ya guys ya, salah diralat aja nggak apa atau dihujat sekalian nggak masalah. Nah, kalau misalnya kita andalkan Fibonacci retracement, maka kurang lebih di sekitaran area sini juga adalah Fibonacci retracement 0,382 yang harusnya juga bisa provide some support. Jadi memang di sekitaran area 58 sampai 57 kurang lebih sampai 56 bahkan itu adalah area Fibonacci 0,382. So, kita masih mempunyai sedikit ruang untuk ke bawah, namun kita harus ngelihat lagi lebih jeli. Gitu ya. Jika yang terjadi adalah kita rally dari sini, kemudian mampu menembus dari resistance di sini dan konsolidasi di atas,
maka bisa jadi kita sudah menyelesaikan koreksi ini. Oke. Namun sebelum kita break dari area ini, kotak biru ini, selalu ada kemungkinan kita untuk membuat dua wave correction. Oke. Berarti kita harus menembus dari low di sini. Sebelum pada akhirnya kita benar-benar naik lagi ke atas. Oke. Nah, kalau anggapannya adalah ini adalah udah satu wave-nya gitu kan. Ini cara yang sesat ya guys ya, extensionnya cara yang sesat, jangan diikuti, oke? Jangan diikuti. Maka retracement 0,382-nya juga berpapasan dengan extension 12721414 versi saya guys ya. Extension versi saya. Jadi ya sekitaran area kotak biru sampai sekitaran 57.000 ini adalah area sweet spot menurut saya yang bisa kita jadikan sebagai area pantauan. Kalau misalnya teman-teman pengen melihat some rejection gitu atau potensi untuk reversal gitu ya. Jadi so far kita masih ngelihat untuk 15 minute chart bisa jadi kita akan ngelihat ada short term kenaikan ke atas dan kita kalau misalnya ke-reject lagi dari sini maka kemungkinan besar kita akan mendapati lagi satu lagi wave ke bawah sebelum kita naik ke atas. Tapi kalau kita mampu break ke atas ini dan konsolidasi maka kemungkinan besar yang terjadi adalah koreksi ini udah selesai dan kita ready untuk rally berikutnya. So, itu aja sih untuk video hari ini guys. Jadi seru ya, video hari ini seru. Jadi saya semangat banget hari ini ketika bangun itu ngelihat ada komentar-komentar saya seperti itu, saya semangat. Apalagi sampai disindir gitu kan sama YouTuber besar gitu kan. Saya semangat banget dan mudah-mudahan teman-teman mengerti penjelasan saya dan dimaklumin gitu ya. So teman-teman juga saya tidak mengatakan kalian harus mengikuti cara saya dalam memakai Fibonacci extension karena secara teori yang benar bukan seperti itu. Namun itu preferensi pribadi saya memakai Fibonacci extension. Dan sekali lagi guys, untuk teman-teman yang kemarin ada beberapa yang bertanya soal VIP group. VIP groupnya udah saya buka dari semalam. So teman-teman kalau misalnya mau join, tinggal diklik join dulu aja. Grup Telegram gratis. Belepotan lagi ngomong. Join aja dulu grup Telegram gratis yang sudah saya sediakan linknya di kolom deskripsi di video saya. Nanti masuk dulu ke grupnya, nanti di sana ada penjelasannya. Karena kemarin ada beberapa yang bertanya gitu kan. Dicek aja di sana, saya udah buka dari kemarin. Kalau mau join silahkan lihat caranya dan prosedurnya di grup Telegram kita. So itu aja untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.